Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 118 ini terkait dengan tuan mudamu. Namun, meja itu terlalu keras dan tingginya tidak sesuai. Bahkan lebih tidak nyaman jika dibandingkan dengan saat mereka melakukannya di wastafel. Setelah beberapa saat, Mu Qi tidak tahan lagi. Xiao Xiao, sakit. Sakit sekali. Kemudian, Seng Xiao mengangkatnya dan membiarkannya menempel di pinggangnya. Kemudian, mereka melangkah menuju kamar tidur selangkah demi selangkah. Namun, perasaan mereka terlalu kuat saat dia berjalan. Saat mereka sampai di kamar tidur, Mu Qi bukan dirinya sendiri lagi. Jadi, ini adalah malam sibuk lainnya bagi Seng Xiao. Mereka terus melakukannya hingga fajar menyingsing. Kemudian, Mu Qi tertidur lelap dalam pelukan Seng Xiao, tetapi Seng Xiao sudah terjaga. Dia mengecup kepala Seng Xiao dengan lembut. Kau gadis kecil yang menggemaskan. Sudah hampir waktunya sekolah dibuka kembali. Sekarang, saatnya bagi Jing Yun untuk membawa serta informasi yang mereka peroleh dan menemui kakek Sen. Tentu saja, dia tidak akan pergi ke sana sendirian karena dia tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa dia dekat dengan Mu Qi. Jika tidak, keluarga Sen akan tahu bahwa mereka tinggal bersama saat ini. Masih belum saatnya untuk mengungkapkan hubungan mereka. Pergi dan temui kakek Sen dengan laporan DNA. Kamu harus memastikan bahwa dia mengerti situasinya. Selain itu, kamu perlu menyembunyikan hubunganku dengan Qi. Apakah kamu bisa melakukannya? Tuan muda, jangan khawatir. Meskipun Jing Yun terkadang tidak peka, dia sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dia juga orang yang perhatian dan selalu memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain. Lakukan dengan benar. Jangan biarkan kakek Sen memberitahu keluarga Seng. Dimengerti. Jing Yun menganggukkan kepalanya. Tentu saja, yang lain tidak akan bisa melakukan apa yang diinginkan Seng Xiao. Dia ingin kakek Sen tahu tentang kebenaran tanpa mengungkapkan hubungan intim antara Qi dan Seng Xiao. Pada saat yang sama, kakek Sen tidak boleh mengungkapkannya kepada keluarga Sen juga. Jing Yun perlu mengingatkan kakek Sen secara halus. Meski begitu, Seng Xiao memilih untuk percaya pada Jing Yun. Pagi itu, Jing Yun membawa laporan dan menghubungi keluarga Sen. Kakek Sen adalah seorang pensiunan yang hanya kadang-kadang menjadi konsultan di militer. Jadi, ia selalu tinggal di rumah saat senggang. Ia hanya berkebun atau bermain dengan cucu-cucunya di rumah. Kakek Sen sedang memberi makan ikan di kolam saat Jing Yun tiba di rumahnya. Ia mengenakan topi jerami dan punggungnya masih tegak. Meskipun ia sudah tua sekarang, ia masih tampak serius. Kakek Sen. Jing Yun berdiri di belakang lelaki tua itu sambil memegang laporan di tangannya. Jing Yun menyapanya dengan hormat. Apakah Seng Xiao ingin bertemu denganku? Orang tua itu memiringkan kepalanya dan bertanya pada Jing Yun. Ini ada hubungannya dengan putramu. Pria tua itu meletakkan pancing di tangannya dan langsung menegakkan tubuhnya saat mendengar Jing Yun menyebut-nyebut putranya. Dia tampak jauh lebih serius sekarang. Jian Chuan sudah menjadi sayur selama bertahun-tahun. Apa yang perlu dibicarakan tentang dia? Begini, kakek Sen. Setahun yang lalu, tuan muda saya mengalami kecelakaan mobil. Anda pasti sudah mendengarnya. Saat itu, seorang gadis muda menyelamatkan tuan muda saya. Kebetulan, tuan muda saya tahu bahwa dia akan diperdagangkan jadi dia meminta saya untuk menyelamatkannya. Tuan mudaku memerintahkanku untuk menjaga gadis itu selama setahun terakhir. Gadis itu bukanlah gadis biasa. Dia adalah nona muda dari keluargamu. Kakek Sen menjadi penasaran saat mendengar tentang keluargamu. Dia berkata kepada Jing Yun, teruslah bicara. Aku mendengarkan. Baru-baru ini, nyonyamu meninggal dunia dalam kecelakaan kebakaran. Aku tidak yakin apakah kau pernah mendengarnya. Namun, dia mengungkapkan sebuah rahasia sebelum meninggal. Rahasia itu ada dalam laporan di tanganku sekarang. Kemudian, Jing Yun menyerahkan laporan itu kepada kakek Sen. Kakek Sen menatap amplop kuning itu. Kemudian, ia mengeringkan tangannya sebelum mengambil amplop itu dan membukanya untuk dibaca. Wajahnya dipenuhi dengan perasaan campur aduk setelah dia selesai membaca laporan itu. Salah satu putri kembar dari keluargamu adalah Putri Jian Chuan, benarkah? Benar sekali. Tuan mudaku memintaku untuk memeriksa ulang DNA mereka. Kami bahkan meminta para ahli untuk mempelajari DNA mereka dengan saksama. Akhirnya, itulah yang kami terima. Jadi, dia memerintahkanku untuk datang dan memberitahu kalian tentang hal ini. Kakek Sen akhirnya memiliki ahli waris sekarang, terlepas dari apakah kalian ingin mengakui cucu perempuan ini atau tidak. Betapa kacaunya hubungan mereka. Bagaimana mungkin mereka bertiga memiliki sepasang putri kembar seperti itu? Kakek Sen mencibir. Kita tidak tahu tentang hubungan antara Tuan Muda Sen dan pasanganmu. Itu terjadi pada generasi sebelumnya dan tidak seharusnya terjadi pada generasi berikutnya.
Aku yakin kamu tidak tahu bagaimana gadis itu diganggu dan dianiaya di keluargamu, menyedihkan. Ceritakan semuanya padaku. Kemudian, Jing Yun menjalankan rencananya selangkah demi selangkah. Itu seperti jebakan verbal dan kakek Sen tidak bisa tidak jatuh ke dalam jebakannya. Berbicara tentang masa lalunya yang menyedihkan akan menjadi cerita yang panjang. Izinkan aku menceritakannya perlahan. Kalau begitu, ceritakan padaku sambil kita jalan-jalan. Kakek Sen merasa bahwa dia tidak akan bisa tenang dan melanjutkan memancingnya pagi itu setelah mengetahui hal ini. Jing Yun memberi isyarat dan memperbolehkan kakek Sen berjalan di depannya. Mereka melewati taman kuno dan sampai di ruang kerja kakek Sen. Kakek Sen mengeluarkan laporan DNA dan membacanya lagi setelah mendengarkan Jing Yun bercerita tentang masa lalu Mukiki. Gadis itu tampak seperti mereka. Karakteristiknya mirip dengan mereka. Namun, dia diganggu oleh Mu Tangsue sejak mereka masih kecil. Sekarang, di mana gadis ini sekarang? Kakek Sen, tentu saja Anda tahu bahwa keluarga Seng dan keluargamu tidak berhubungan baik. Jadi, saya mengatur agar dia tinggal di rumah kecil. Secara nominal, dia didukung oleh seorang pria Perancis yang kaya. Jika tidak, pasti tuan muda akan dimarahi oleh anggota keluarganya jika keluarga Sen mengetahuinya. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Gadis itu sekarang tinggal bersama bibinya. Tuan muda Anda memang orang yang baik. Jangan khawatir, saya tidak akan menyebarkan berita itu. Lagi pula, saya ingin bertemu dengan tuan muda Anda jika dia senggang. Kakek Sen bukanlah orang yang lemah pikirannya. Tentu saja, dia tahu tentang kesulitan Seng Xiao. Jawaban Jing Yun tepat sekali. Yang dimaksudnya adalah tuan mudanya hanya mengawasinya, tetapi dialah yang melaksanakan semua tugas. Mukiki pernah menyelamatkan tuan mudanya dan dia hanya berhutang budi padanya. Mereka tidak dekat. Aku akan mengurusnya dengan baik. Jing Yun, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Kakek Sen, aku khawatir aku perlu mengingatkanmu sebelum aku pergi. Ada kemungkinan besar Mu Tangsue akan datang dan menemuimu. Dia mungkin mengaku sebagai salah satu anggota keluargamu. Gadis itu tidak baik. Harap berhati-hati. Kakek Sen menganggukkan kepalanya. Karena dia bukan salah satu dari kita, tentu saja aku tidak akan bersikap baik padanya. Terlebih lagi, dia telah merencanakan untuk melawan Mukiki dan menyakitinya dengan sangat dalam. Apakah dia pikir dia bisa menindas keluarga Sen dengan mudah? Tentu saja, kakek Sen akan menyelidiki kasus itu lagi meskipun dia telah membaca laporan DNA. Dengan begitu, dia bisa merasa tenang. Kalau gadis itu benar-benar anak keluarga Sen, pastilah dia akan mengenalinya dan memintanya untuk pulang karena putra yang paling disayanginya baru saja memiliki anak satu-satunya. Namun, keluarga Sen mungkin tidak sedamai sekarang. Bagaimana dengan tunangan Jian Chuan? Dia selalu berada di sisi putranya selama bertahun-tahun dan tetap melajang. Bagaimana reaksinya jika dia tahu bahwa tunangannya memiliki seorang putri selama ini? Perasaan macam apa itu?